Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedia Raya Bilkis dengan NIM 24103122220039. Saya dari kelas manajemen D. Di video mata kuliah manajemen ini, saya akan menampilkan jawaban-jawaban dari dosen Ibu Ana Nurfaidah. Hello, this is Raya. R-A-Y-A. Oh, sorry, this is Raya. With a quiet spark and steady words, she always finds her way. Today, Raya will answer 4 questions from me, Mr. Who. First question: how can power systems be developed to adapt to changing environments? Mungkin mengembangkan sistem kekuasaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas. Artinya, sistem tersebut harus cukup kokoh untuk menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan fungsi-fungsi dasarnya, tapi juga cukup lentur untuk menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, baik dalam hal teknologi, sosial, ekonomi, maupun politik. Salah satu kuncinya adalah membuka ruang partisipasi dan dialog, agar pengambil keputusan tidak hanya bersifat top-down, tapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemimpin dan institusi dalam sistem itu pun perlu memiliki kesadaran bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan, bukan ancaman yang harus ditolak. Maka pembaruan kebijakan, evaluasi berkala, dan kemampuan untuk belajar dari kegagalan menjadi bagian penting dalam prosesnya. Ketika kekuasaan dijalankan dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan kemampuan membaca konteks, maka ia tak hanya bertahan, tapi juga relevan di tengah dunia yang terus bergerak. Wonderful. Now move to the next question. How can leadership be developed to improve an organization's financial performance? Untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja keuangan organisasi, yang paling penting adalah membentuk pola pikir strategis dan berorientasi pada hasil. Seorang pemimpin perlu memahami bahwa keputusan-keputusan yang ia buat, sekecil apapun, pada akhirnya akan berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan tentu saja laba. Tapi itu tidak cukup hanya dengan mengejar angka. Pemimpin juga harus mampu membangun budaya kerja yang sehat, mendorong inovasi, dan memaksimalkan potensi timnya. Ketika orang-orang dalam organisasi merasa dilibatkan, dihargai, dan diberi ruang untuk berkembang, maka motivasi mereka akan meningkat. Dan ini secara alami akan berpengaruh pada performa keseluruhan, termasuk keuangan. Selain itu, pemimpin yang efektif akan jeli dalam membaca data, memahami pasar, serta cepat menyesuaikan strategi ketika situasi berubah. Ia tidak hanya fokus pada pemotongan biaya, tapi juga mencari cara cerdas untuk menciptakan nilai. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan komunikasi yang jelas tentang tujuan keuangan juga menjadi bagian penting. Intinya, kepemimpinan yang mampu mendorong kinerja keuangan bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal kemampuan memimpin orang, mengarahkan visi, dan menjaga agar setiap langkah tetap selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi. Excellent. Now move to the next question. What is the role of negotiation in building relationships with business partners? Negosiasi memegang peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan dengan mitra bisnis, karena proses ini bukan sekadar soal mencapai kesepakatan, tapi juga soal membentuk rasa saling percaya dan saling menghargai. Lewat negosiasi, masing-masing pihak bisa menyampaikan kepentingan, ekspektasi, dan batasan mereka secara terbuka. Jika dilakukan dengan pendekatan yang jujur dan kooperatif, negosiasi bisa menjadi fondasi awal dari kemitraan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hubungan bisnis, tidak semua hal akan berjalan mulus, dan justru lewat proses tawar-menawar yang bijak, kedua belah pihak belajar memahami posisi satu sama lain. Negosiasi yang baik bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana mencapai solusi yang saling menguntungkan. Ketika mitra merasa diperlakukan secara adil dan didengarkan, hubungan itu akan lebih kokoh, dan kepercayaan yang terbentuk dari situ seringkali lebih bernilai daripada kesepakatan itu sendiri. Maka, negosiasi bukan hanya alat transaksi, tapi juga jembatan untuk menciptakan kolaborasi jangka panjang. Last question. A company has issues with underperforming machines. How can they improve performance monitoring? Untuk meningkatkan pengawasan kinerja mesin, perusahaan perlu menggabungkan pendekatan teknologi dengan tata kelola operasional yang lebih terstruktur.
Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menerapkan sistem monitoring berbasis sensor dan Internet of Things yang memungkinkan data mesin seperti suhu, getaran, konsumsi energi, dan waktu kerja terekam secara real-time. Data ini akan sangat membantu dalam mendeteksi gejala awal kerusakan atau penurunan performa sebelum berdampak besar pada produksi. Namun, teknologi saja tidak cukup. Perusahaan juga harus membangun rutinitas inspeksi dan pemeliharaan yang disiplin, didukung oleh tim teknis yang terlatih dan tanggap terhadap hasil monitoring. Penting juga untuk memiliki standar kinerja yang jelas dan terukur, agar setiap penyimpangan bisa segera dikenali. Selain itu, laporan kinerja mesin perlu diolah dan ditindaklanjuti secara berkala, bukan hanya disimpan sebagai arsip. Dengan mengombinasikan teknologi pemantauan, budaya kerja yang proaktif, serta analisis yang baik, perusahaan tidak hanya bisa meningkatkan pengawasan, tapi juga memperpanjang usia mesin dan menghindari kerugian produksi yang tidak perlu. And that's Rhea, a curious mind with a heart full of ideas. The end